Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Menelusuri Sejarah, sebuah ruang di mana kita bersama-sama menggali kembali jejak-jejak masa lalu yang penuh makna. Di sini, kita tidak sekadar mendengar kisah, tetapi juga merenungkan hikmah di balik setiap peristiwa, setiap tokoh, dan setiap peninggalan yang membentuk perjalanan umat. Melalui tayangan ini, mari kita telusuri warisan sejarah Islam di Nusantara, menyingkap kisah para wali, tokoh, dan pusaka yang tak hanya menjadi cerita masa lampau, tetapi juga sumber pelajaran berharga untuk kehidupan hari ini. Bersama menelusuri sejarah, mari kita perkuat rasa cinta pada tradisi, memperdalam iman, dan menemukan inspirasi dari teladan para pendahulu. Dalam catatan perjalanan dakwah Sunan Kalijaga, terdapat satu pusaka istimewa yang senantiasa melekat pada dirinya, yakni rompi Ontokusumo. Pusaka ini bukan sekadar pakaian biasa, melainkan simbol keberkahan dan keteguhan hati dalam menegakkan ajaran Islam di tanah Jawa. Kisah bermula pada suatu malam yang penuh keberkahan, tepatnya malam Jumat Legi. Malam itu, udara terasa lebih tenang dari biasanya, seakan semesta sedang menunggu hadirnya sebuah peristiwa besar. Sunan Kalijaga baru saja menyelesaikan hataman Al-Quran, sebuah pencapaian spiritual yang tidak hanya menandai kecintaan mendalamnya pada Kalamullah, tetapi juga kesiapan dirinya untuk melangkah ke fase dakwah yang lebih luas. Bagi Sunan Kalijaga, setiap huruf dalam Al-Quran bukan sekadar bacaan, melainkan cahaya yang menuntun jiwa. Maka ketika ia menutup mushaf dengan penuh hikmat, terasa ada getaran lembut di hati, seolah pertanda bahwa malam itu akan menjadi awal dari sebuah anugerah besar. Malam itu, Masjid Agung Demak dipenuhi para wali. Mereka berkumpul dalam majelis ilmu, berzikir, dan berbincang mengenai perjalanan dakwah di tanah Jawa. Cahaya lampu minyak pemarang berpadu dengan aroma kayu gaharu yang terbakar, menciptakan suasana sakral yang tak mudah dilupakan. Di tengah percakapan penuh hikmah itu, sebuah peristiwa tak terduga terjadi. Seorang santri muda membawa sepucuk surat tanpa nama pengirim. Surat itu berisi pesan misterius, ditulis dengan huruf Arab yang indah dan memancarkan wibawa. Para wali terdiam sejenak, menyadari bahwa pesan tersebut bukanlah pesan biasa. Ketika surat dibacakan, suasana masjid seketika hening. Semua mata tertuju pada Sunan Kalijaga. Dalam surat itu, tersirat sebuah kabar agung, bahwa beliau akan memperoleh hadiah dari langit, sebuah pusaka yang akan menjadi penopang perjuangannya dalam dakwah. Beberapa saat kemudian, sebagaimana tertulis dalam surat, sebuah rompi tiba-tiba hadir seakan diturunkan dengan cara yang penuh misteri. Rompi itu terbuat dari kulit kambing, sederhana dalam bentuknya, namun memancarkan aura yang berbeda. Para wali yang hadir merasakan hawa sejuk, tanda bahwa pusaka tersebut membawa keberkahan. Rompi itu kemudian dinamakan Ontokusumo. Konon, pusaka ini dipercaya memiliki kaitan dengan peninggalan agung Nabi Muhammad SAW. Sebuah warisan yang tidak jatuh sembarangan, melainkan diberikan hanya kepada hamba yang benar-benar siap memikul amanah dakwah. Sejak saat itu, rompi Ontokusumo senantiasa dikenakan Sunan Kalijaga dalam perjalanan dakwahnya. Ia bukan hanya pakaian lahiriah, tetapi juga simbol perlindungan, istiqamah, serta kekuatan batin. Di setiap langkahnya, rompi itu menjadi pengingat bahwa dakwah bukanlah jalan mudah, melainkan medan perjuangan yang membutuhkan keteguhan hati dan keberanian.
Rompi Antokusumo bukan sekadar kain penutup tubuh. Ia adalah lambang keistiqamahan, bahwa seorang dai sejati harus senantiasa menjaga hati dari godaan dunia. Ia juga merupakan simbol keberkahan, bahwa perjuangan yang dilandasi niat ikhlas akan senantiasa mendapat penjagaan Allah. Bagi generasi setelahnya, kisah Rompi Antokusumo memberi pesan bahwa warisan sejati bukanlah benda pusaka itu sendiri, melainkan nilai spiritual dan teladan hidup yang ditinggalkan Sunan Kalijaga. Kesederhanaan, kesabaran, dan pengabdian total untuk agama. Di antara pusaka yang dimiliki Sunan Kalijaga, ada satu yang sangat terkenal karena kisah penciptaannya yang syarat makna, yaitu keris Kyai Carubuk. Tidak seperti keris-keris lainnya yang dibuat dari bongkahan logam besar atau campuran bahan pilihan, keris ini bermula hanya dari sepotong kecil besi seukuran biji salak. Bahan yang tampak remeh itu diserahkan Sunan Kalijaga kepada seorang empu besar bernama Supang Mandagri. Empu ini bukanlah pandai besi biasa, melainkan seorang ahli tempa yang dikenal luas karena kehalusan jiwa dan kekuatan spiritualnya. Ia tidak hanya menguasai teknik menempa logam, tetapi juga menjalani laku tirakat dan doa dalam setiap ciptaannya. Ketika menerima besi kecil itu, banyak yang meragukan. Bagaimana mungkin sepotong logam sekecil itu dapat berubah menjadi sebilah keris yang layak? Namun, Sunan Kalijaga dengan penuh keyakinan berkata bahwa kekuatan bukan pada besarnya bahan, melainkan pada niat, doa, dan ridha Allah. Maka dimulailah proses penempaan. Malam demi malam, Empu Supang Mandagri menyalakan perapian, memukul besi mungil itu dengan palu bertalu-talu, dan menundukkan diri dalam doa di setiap hentakan. Bau aran dan logam panas memenuhi udara, bercampur dengan lantunan wirid dan zikir yang tak pernah terputus. Konon, selama proses pembuatan, api perapian tidak hanya menyala dengan panas biasa, tetapi kadang memercik cahaya yang berbeda, seakan-akan api itu turut bersujud dalam zikir. Setiap pukulan palu tidak hanya membentuk besi, melainkan juga menempa hati sang empu, agar semakin dekat dengan sang pencipta. Setelah melalui perjalanan panjang penuh kesabaran, akhirnya besi mungil itu menjelma menjadi sebilah keris yang anggun. Bilahnya ramping, pamornya berkilau halus, dan auranya memancarkan wibawa. Keris itu kemudian diberi nama Kyai Carubuk, yang kelak menjadi salah satu pusaka agung Sunan Kalijaga. Bagi Sunan Kalijaga, Kyai Carubuk bukanlah sekadar senjata untuk melukai atau membunuh. Ia lebih dari itu, sebuah simbol perlindungan, keberanian, dan keadilan. Keris ini senantiasa menyertai beliau dalam perjalanan dakwah, menjadi pengingat bahwa perjuangan menegakkan kebenaran seringkali membutuhkan keberanian yang sekeras baja. Kyai Carubuk juga diyakini memiliki tua. Dalam keadaan genting, keris ini mampu memberikan perlindungan, bahkan membuat lawan takluk sebelum sempat mengangkat senjata. Namun, Sunan Kalijaga tidak pernah menggunakannya dengan sembarangan. Baginya, senjata sejati seorang dai adalah lisan yang lembut, akhlak yang santun, dan kesabaran yang panjang. Kisah Kyai Carubuk mengajarkan sebuah nilai luhur. Dari sesuatu yang kecil dan sederhana, lahirlah karya besar yang abadi. Besi seukuran biji salak, jika ditempa dengan kesabaran, doa, dan keyakinan, dapat menjadi pusaka yang agung. Begitu pula dengan manusia. Sekecil apapun potensi yang kita miliki, bila kita mengasahnya dengan kerja keras, tirakat, dan doa, maka kita dapat menjadi pribadi yang berguna bagi sesama.
Kiai Carubuk adalah cermin dari perjalanan spiritual itu. Sebilah keris yang tidak hanya ditempa dari logam, tetapi juga dari doa, kesabaran, dan iman yang kokoh. Di antara 3 pusaka yang dimiliki Sunan Kalijaga, tongkat Kalimasada menempati tempat istimewa. Tidak hanya karena bentuknya yang sederhana namun kokoh, melainkan karena tongkat ini selalu setia menemani setiap langkah perjalanan dakwah beliau. Seperti seorang pengembara yang tak pernah lepas dari penopang kakinya, demikianlah Sunan Kalijaga dengan Kalimasada. Tongkat itu menjadi saksi bisu bagaimana beliau menapaki jalan-jalan pedesaan, melintasi sawah, hutan, sungai, hingga lereng gunung, demi menyiarkan Islam dengan cara yang lembut dan penuh hikmah. Bagi masyarakat Jawa pada masa itu, tongkat Sunan Kalijaga bukan sekadar kayu penyangga tubuh, melainkan sebuah pusaka yang memancarkan wibawa dan cahaya batin. Dimanapun beliau hadir dengan tongkatnya, orang-orang merasakan ketenangan dan kekuatan yang sulit dijelaskan. Kalimasada juga dikenal karena karomah yang menyertainya. Dalam banyak kisah, tongkat ini menjadi alat perantara bagi terjadinya peristiwa-peristiwa luar biasa. Konon, ketika Sunan Kalijaga menancapkan tongkatnya ke tanah yang gersang, tiba-tiba memancar mata air jernih yang mampu menghidupi penduduk sekitar. Air itu tidak hanya menyegarkan tubuh, tetapi juga menenangkan hati mereka yang meminumnya. Dalam kesempatan lain, tongkat yang sama pernah menimbulkan api dari dalam tanah ketika keadaan memaksa, seakan menjadi peringatan bagi siapapun yang hendak menentang kebenaran. Semua peristiwa itu bukanlah bukti kekuatan benda, melainkan pertanda bahwa Allah menurunkan pertolongan melalui hambanya yang ikhlas berjuang. Dalam kesempatan lain, tongkat yang sama pernah menimbulkan api dari dalam tanah ketika keadaan memaksa, seakan menjadi peringatan bagi siapapun yang hendak menentang kebenaran. Semua peristiwa itu bukanlah bukti kekuatan benda, melainkan pertanda bahwa Allah menurunkan pertolongan melalui hambanya yang ikhlas berjuang. Bagi Sunan Kalijaga, Kalimasada adalah simbol penting dalam dakwah. Ia menjadi lambang pegangan hidup bahwa seorang manusia membutuhkan penopang dalam menapaki perjalanan dunia yang penuh liku. Penopang itu adalah iman, ilmu, dan amal saleh. 3 hal yang menjadikan langkah kita teguh meski badai menghadang. Kalimasada juga mengingatkan kita bahwa segala yang tampak sederhana bisa menjadi sumber kekuatan besar jika dilandasi keikhlasan. Tongkat kayu biasa, bila berada di tangan seorang wali, dapat menjelma menjadi sarana dakwah yang mengubah kehidupan banyak orang. 3 pusaka Sunan Kalijaga, rompi Ontokusumo, keris Kiai Carubuk, dan tongkat Kalimasada, bukan sekadar benda pusaka, ketiganya adalah simbol-simbol luhur yang menyimpan pesan kehidupan. Rompi Ontokusumo mengajarkan istiqamah dan keberkahan ilmu, bahwa perlindungan sejati datang dari Allah bagi mereka yang menjaga hati. Keris Kiai Carubuk melambangkan kesabaran dan kerja keras, bahwa dari sesuatu yang kecil dan sederhana dapat lahir karya agung jika ditempa dengan iman dan tirakat. Tongkat Kalimasada menjadi penopang langkah dakwah, simbol bahwa iman dan ilmu adalah tongkat kehidupan yang menguatkan manusia di jalan Allah. Bagi generasi sekarang, kisah 3 pusaka ini memberi pelajaran berharga, bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada benda, melainkan pada nilai-nilai spiritual, akhlak, dan keteguhan hati. Pusaka boleh saja tinggal cerita, tetapi pesan yang dititipkan Sunan Kalijaga akan terus hidup sepanjang zaman.
Alhamdulillah, demikianlah kisah yang dapat kita telusuri bersama pada kesempatan kali ini. Dari perjalanan sejarah, kita belajar bahwa setiap pusaka, setiap tokoh, dan setiap peristiwa bukanlah sekadar cerita masa lalu, melainkan cermin dan nasihat bagi kehidupan kita hari ini. Semoga kisah ini menambah wawasan, memperkuat iman, dan menumbuhkan rasa cinta kita pada sejarah Islam di Nusantara. Bagi sahabat yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Menelusuri Sejarah, agar kita bisa terus berbagi kisah penuh hikmah dari warisan para pendahulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.